Maka saya sering mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan sampai gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Jadi satu hari jadwal ngaji saya 3-4 kali, semuanya tercancel. Ya sudah, kita maklumi saja. Bahkan kalau ada panitia pengajian yang masih ngeyel, kita sampaikan bahayanya itu. Karena virus corona ini kita nggak pernah tahu siapa yang terpapar. Karena kadangkala orang terpapar, tapi karena kondisi fisiknya bagus, dia nggak kelihatan seperti orang sakit. Dan ini berpotensi menularkan kepada orang lain. Maka ya salah satu solusinya kita diam diri di rumah. Jangan gara-gara corona kita malah berurusan dengan masalah hukum. Jadi banyak alternatif lah. Jadi supaya kemudian kita di rumah tidak boring, tidak bosan. Maka salah satunya saya dengan tetap istiqomah, setiap jam 9:30 malam saya ngaji secara online. Saya pikir ngaji bisa kapanpun dimanapun, dan ternyata responnya luar biasa ya. Setiap kali saya live di Facebook, Instagram itu yang nonton di IG lebih dari 3.000, di Facebook malah sampai 19.000 yang nonton live loh. Sampai 19.000 loh. Artinya kalau itu dikumpulkan udah alon-alon kan gitu loh. Dan ini saya pikir sangat baik gitu loh, sangat baik. Ternyata dengan online pun kita masih bisa ngaji untuk mengobati kerinduan saya dengan jamaah dan jamaah dengan saya. Dan saya selalu menyampaikan fakta-fakta kekinian ya, yang aktual, yang faktual. Yo beda ketemu dengan jamaah ono sing amplopi, online ra ono sing amplopi yo beda. Tapi enggak sih, bukan itu intinya. Intinya penting kapanpun dimanapun kita bisa ngaji lah. Dan saya malah bersyukur waktu saya dengan keluarga banyak, waktu saya dengan santri banyak. Alhamdulillah bisa berduaan terus. Karena kan selama ini waktu ketemu sama istri kan sangat mahal ya Bun ya. Ini quality time-nya tambah banyak, family time-nya tambah banyak, acara saya dengan santri tambah banyak. Ya dia seneng banget gitu. Dan selama ini kita nggak punya alasan untuk cancel jadwal itu loh. Dan ini setelah sekian lama akhirnya alhamdulillah. Karena permintaan jadwal yang begitu luar biasa, mohon jamaah bersabar. Maka saya sering mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan sampai gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Nah. Saya larang untuk keluar, semuanya stay di pondok, nggak usah keluar kemana-mana, membatasi diri, cukup ngaji di sini. Karena kalau mau kita pulangkan juga, mereka juga riskan di jalan. Kemudian memang rata-rata santri kita ini adalah dari kalangan orang yang du'afa wal masakin. Jadi kalau pulang malah saya pikir berisiko, ya sudah di sini saja. Tapi membatasi orang luar yang datang ke pondok. Sebelum ada corona ini masih banyak, udah banyak sekali. Feelingnya Bunda ini bagus. Sebelum corona datang itu sudah belanja banyak untuk santri ya. Karena santri kita kan banyak, 150 lebih. Dan kita semuanya makan tiap hari di sini. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita dicukupi sama Allah. Saya katakan jangan sampai kita khawatir gara-gara rezeki, gara-gara lockdown atau gara-gara situasi hari ini. Asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rezekinya berarti dia meragukan sang pemberi rezeki. Kita hanya diminta diam diri sesaat lah. Entong ini bahasa Indonesianya apa ya? Kepompong. Itu berdiam diri di daun pisang pun dia masih dikasih rezeki oleh Allah. Dan saya yakin kita berdiam diri di rumah pun insya Allah akan ada rezeki. Maka saya memahami corona ini sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah yang harus kita pahami bersama. Dan Allah pula lah yang pada akhirnya akan memberikan penawar dan obatnya. Karena saya meyakini tidak ada suatu penyakit pun kecuali Allah memberikan obatnya. Saya meyakini kok mas, yang ono poso mesti ono bukone. Nah, jadi kalau ini ada ujian pasti ada lulusannya. Kalau ada pertanyaan pasti ada jawabannya. Orang teriak-teriak, aduh nggak bisa ke masjid. Ini juga sindiran sama kita sebenarnya, karena selama ini kita cuek dengan masjid. Maka mudah-mudahan dengan himbauan kita nggak ke masjid, nggak ke majelis dulu, ini akan menumbuhkan rasa kangen, sekangen-kangennya, rasa rindu, serindu-rindunya terhadap rumahnya Allah, terhadap majelis taklim, terhadap pengajian-pengajian, sehingga nanti pada akhirnya pemerintah sudah membolehkan kembali
kita mempunyai rasa memiliki terhadap masjid, kita mempunyai rasa memiliki terhadap majelis. Barangkali hikmahnya itu ya, supaya kerinduan kita semakin mendalam terhadap majelis taklim, terhadap pengajian, terhadap masjid. Karena selama ini kita terlalu zalim meninggalkan masjid. Karena selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai melupakan pengajian dan majelis taklim. Maka dengan adanya ini kemudian kita stay di rumah, satu saat nanti ketika diperbolehkan lagi kita ke masjid, itu akan muncul kerinduan yang luar biasa sehingga kita mencintai masjid dan majelis taklim. Begitu ya Bunda ya.